Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dimensi 3, khususnya tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Titik yaitu titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran atau tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital. Untuk contohnya titik, yaitu titik A dan titik P. Pengertian garis. Garis memiliki ukuran panjang, tetapi tak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, atau disebut dengan wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu G, H, K, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Untuk contohnya bisa dilihat di gambar, yaitu garis G dan garis yang menghubungkan A ke B, atau bisa disebut segmen atau ruas garis AB. Pengertian bidang. Bidang atau bidang datar memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang berbentuk persegi, persegi panjang, atau jajar genjang, yaitu bisa diberi nama alfa, beta, theta, atau huruf H, U, V, W, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut bidang tersebut. Untuk contoh bisa dilihat di gambar di bawah. Yang kedua, kedudukan titik terhadap garis. Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis, yaitu apabila suatu titik dilalui garis, maka titik tersebut terletak pada garis. Pada gambar di atas, titik A terletak pada garis. Yang kedua, titik berada di luar garis. Apabila suatu titik tidak dilalui garis, maka titik tersebut terletak di luar garis. Pada gambar di atas, titik B terletak di luar ruas garis. Yang ketiga, kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Titik terletak pada bidang bila mana titik tersebut dilalui suatu bidang. Contoh, pada gambar di atas, titik A berada pada bidang U. Yang kedua, titik di luar bidang. Titik di luar bidang bila mana titik tersebut tidak dilalui suatu bidang. Contoh, pada gambar di atas, titik B berada di luar bidang U. Yang keempat, kedudukan garis terhadap garis. Ada 4 kemungkinan kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan dikatakan berpotongan jika mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong. Untuk contoh, bisa dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu garis G dan H berpotongan di titik A. Yang kedua, dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika tiap titik pada suatu garis terletak pada garis lainnya atau sebaliknya, atau bisa dikatakan ada lebih dari satu titik persekutuan. Untuk contoh, bisa dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu tiap titik pada garis G terletak tepat pada garis H. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga,
Dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika keduanya tidak terletak pada bidang yang sama atau tidak dapat dibuat suatu bidang yang melalui kedua garis tersebut, atau tidak berpotongan, tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang. Untuk contohnya bisa dilihat di samping gambar, yaitu kedudukan garis G dan H adalah bersilangan. Kedudukan garis terhadap garis yang keempat, yaitu dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya, yaitu garis G dan H saling sejajar. Yang kelima, kedudukan garis terhadap bidang. Ada tiga kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang jika garis tersebut sedikitnya mempunyai dua titik persekutuan atau lebih titik persekutuan dengan bidang. Untuk contoh pada gambar di sampingnya, yaitu garis G dikatakan terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Garis sejajar dengan bidang jika antara garis dan bidang tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Untuk contoh, pada gambar di sampingnya, yaitu garis G sejajar dengan bidang alfa. Yang ketiga, garis memotong bidang. Garis memotong bidang jika antara garis dan bidang hanya mempunyai satu titik persekutuan atau titik tembus. Untuk contoh, pada gambar di sampingnya, yaitu garis G dikatakan menembus bidang alfa. Yang keenam, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada tiga kemungkinan kedudukan suatu bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, dua bidang berimpit. Dua bidang berimpit jika setiap titik pada bidang yang satu juga terletak pada bidang yang lain. Untuk contoh pada gambar di sampingnya, yaitu bidang alfa dan beta dikatakan berimpit. Yang kedua, dua bidang sejajar. Dua bidang dikatakan sejajar jika tidak punya titik persekutuan antara keduanya. Untuk contoh pada gambar di sampingnya, yaitu bidang alfa dan beta dikatakan saling sejajar. Yang ketiga, dua bidang berpotongan. Dua bidang dikatakan berpotongan jika memiliki satu persekutuan. Untuk contoh pada gambar di sampingnya, yaitu bidang alfa dan beta berpotongan pada garis G. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.